Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Anwar Ahmad Sabil dari TP 5B, domisili Surabaya Barat. Ini saya akan menjelaskan tentang metode konstruksi proyek perancangan sistem perpipaan air bersih menuju musola lama PPNS. Sebelum kita masuk ke proyek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode konstruksi. Metode konstruksi sendiri adalah pendekatan atau cara yang digunakan dalam merencanakan atau melaksanakan dan menyelesaikan proyek konstruksi. Ini melibatkan langkah-langkah prosedur teknik dalam proses yang diterapkan untuk membangun atau merenovasi suatu struktur. Metode konstruksi melibatkan pemilihan material, peralatan, tenaga, dan teknologi yang sesuai dengan tujuan proyek dan kondisi lokasi. Dalam proyek ini, saya dan tim saya merancang sistem perpipaan air bersih dari jalur gedung M menuju musola lama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk uraian pekerjaannya, nomor satu ada pradesain. Apa itu pradesain? Pradesain adalah fase awal dalam proses perancangan dan pengembangan pabrik atau fasilitas industri. Yang kedua adalah desain lapangan. Apa itu desain lapangan? Yaitu meninjau lokasi pemasangan sistem perpipaan. Nomor tiga adalah preparation. Apa itu preparation? Adalah tahap persiapan pengerjaan. Yang keempat adalah fabrikasi, yaitu tahap fabrikasi pipa. Yang nomor lima adalah erection, yaitu proses joining, assembling. Dan nomor enam adalah finishing and test, melakukan penyelesaian. Ini adalah data pipa yang akan digunakan, yaitu pipa carbon steel 4 inch dengan jumlah pipe spool 175,55 bagi 6 sama dengan 30 spool. Standar ASME carbon steel 4 dengan butt welding 90 derajat, long radius, jumlah fitting 3 dengan ASME B16T9 2018. Material untuk valve kita gunakan carbon steel 4 NPS flanket valve 300. Jumlah valve adalah 2 ASME B16-10 2017. Penjelasan proyek. Pada konstruksi perpipaan yang bertitik di gedung M sampai pada dengan musola lama PPNS diperlukan pipa HDPE berukuran 4 inch dengan total panjang sebesar 175,55 meter. Pada konstruksi ini menggunakan pipa HDPE berukuran 4 inch dengan jenis pipa HDPE single wall. Material handling. Apa itu material handling? Material handling adalah peletakan material diletakkan pada sisi jalur, maka dari itu dilakukan pembuatan safety line dan kon untuk membatasi area pekerjaan. Bisa dilihat pada gambar di sini. Ini adalah kon dan safety line yang digunakan untuk membatasi area pekerjaan. Yang kedua adalah jalur pipa dan laydown area. Ini adalah jalur pipa dari gedung M menuju musola lama PPNS, yaitu panjang total jalur pipa sebesar 175,77 meter dengan diameter 4 inch. Jumlah pipa yang akan dipesan sebanyak 30 spool. Dari data yang didapat dibutuhkan laydown area seluas 627 meter persegi dengan peletakan pipa disusun menjadi 4 pipa. Untuk laydown area kita gunakan di sebelah kiri, yaitu di depan PAK PPNS. Pada proyek ini terdapat beberapa tahapan konstruksi. Salah satunya yaitu peletakan pipa di gedung atau tempat penyimpanan laydown area. Selain itu terdapat perancangan dalam menentukan peralatan konstruksi yang digunakan, peralatan angkut material antara lain. Untuk pekerjaan yang pertama, kita memerlukan persiapan lahan, yaitu melakukan clearing dan grading dan reconstruction survey menggunakan bulldozer, excavator, graders, dan compactors. Untuk digging atau penggalian parit kita menggunakan bego atau dan excavator. Yang ketiga, untuk transportasi pipa, untuk pengiriman pipa kita menggunakan truk atau trailer.
Yang nomor 4, untuk meletakkan claddon area kita menggunakan crane. Ini adalah block flow diagram dari apa yang akan kita lakukan nanti. Selanjutnya adalah rancangan pembersihan jalur pipa. Pembersihan jalur pipa adalah fase paling awal dari pekerjaan konstruksi gas pipeline atau air bersih. Kegiatan ini dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari untuk pemeliharaan infrastruktur pipa, menjaga aliran lencer, memastikan fluida tetap mengalir bersih dan aman, dan sebagainya. Kegiatan pembersihan ini sendiri meliputi dua jenis kegiatan, yaitu cut and fill dan kegiatan clear dan grading. Apa itu cut? Tahap pertama itu cut. Tahap pertama di mana tanah atau material lainnya digali untuk membuat alur atau lorong yang cukup untuk ukuran sebuah pipa yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah fill, yaitu menimbun kembali lubang yang telah digali untuk melindungi pipa dan memastikan stabilitas struktural. Ini melibatkan penggunaan material tambahan seperti tanah atau batu yang didapatkan di sekitar pipa untuk mengembalikan permukaan tanah ke tingkat awal yang sesuai dengan rancangan yang telah disediakan. Kemudian ada stringing. Stringing adalah proses delivery pipa di mana akan memerlukan yang diperlukan di bagian row. Field operation termasuk unloading pipa dari truk ke lokasi stockpile, transportasi ke row, dan pendistribusian sambungan ujung-ujung pipa di sepanjang area kerja. Pipa yang sampai di lokasi tidak boleh diletakkan sembarang tempat. Pipa harus diberi letakan paralel dengan asal pipa yang telah diberi patokan oleh tim survei. Yang kemudian adalah ditching atau parit, di mana pipa akan dipasang biasanya di satu sisi, yaitu di pusat row pada di tengah. Tujuan yaitu menyediakan ruang yang memadai untuk konstruksi pelatan dan operasi di sepanjang pipa ruangan untuk instalasi, dan memiliki dua kegiatan, yaitu excavation penggalian dan filling pengisian. Untuk penggalian atau excavation tahap di mana tanah atau material lainnya digali untuk membuat jalur atau lorong yang cukup untuk ukuran sebuah pipa yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pemberian akses ke pipa yang telah dibersihkan. Kemudian adalah pengisian dan filling. Pengisian atau filling pipa yang telah dimasukkan ke dalam galian. Langkah selanjutnya adalah menimbun kembali lubang yang telah digali untuk melindungi pipa dan memastikan stabilitas struktural. Penyambungan pipa. Pipa yang digunakan untuk konstruksi ini adalah pipa DBE yang tingkat kelenturannya yang tinggi dan terbuat dari bahan polisilen. Berbeda dengan pipa plastik jenis pipa PVC, sistem penyambungan pipa DBE tidak diperlukan dengan proses perekatan. Jenis pipa ini memiliki sistem penyambungan sendiri yang bisa mendukung saluran air bersih bertekanan dengan penggunaan yang lebih lama. Ini adalah macam-macam cara penyambungan pipa DBE. Yang pertama adalah mechanical joint, yaitu metode penyambungan pipa DBE tanpa proses pemanasan. Yang kedua adalah butt fusion joint, metode penyambung pipa yang dilakukan dengan teknik pelelehan welded dengan memanfaatkan karakter dermos plastik dari pantat pipa kanan dan kiri akan dipanaskan lalu diletakkan. Yang ketiga adalah electrofusion, menggunakan energi listrik yang dikonversikan menjadi panas. Kemudian adalah pengelasan. Pengertian pengelasan adalah proses penyambungan material dengan menggunakan energi panas sehingga menjadi satu dengan atau tanpa tekanan. Pengelasan pada umumnya dilakukan dalam penyambungan logam, tapi juga digunakan untuk penyambungan plastik. Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada penyambungan plastik tersebut. Lowering the pipeline into the ditch. Ketika pengelasan dan pelapisan selesai, pipa digantung di atas parit dengan traktor sedum yang merupakan traktor perayap dengan rangka pengangkat khusus yang dipasang di satu sisi. Kemudian pipa diturunkan secara bertahap ke dasar parit di tanah berbatu atau batuan padat. Kadang-kadang perlu untuk meletakkan pipa tanah halus di dasar parit sebelum menurunkan pipa. Bahan pengisi harus dilindungi lapisan pipa dari kerusakan.
Ini adalah proses backfilling atau mengubur kembali pipa yang telah dimasukkan ke dalam parit. Dengan memasukkan kembali tanah yang telah dilakukan proses penyaringan sehingga tidak merusak pipa yang ada di dalam tanah atau underground pipe. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada saran kata atau ucapan, assalamualaikum. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.